Selamat pagi, jumpa kembali bersama Pak Guru pada pembelajaran pagi ini Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 3, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan PPKN. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjut pembelajaran kita, marilah kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami haturkan kehadapan-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya hingga pagi ini kami dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari kami di kelas 6B dalam mengikuti pembelajaran daring. Kiranya Tuhan hadir di antara kami mulai dari awal hingga akhir nanti, supaya kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami dalam mengikuti pembelajaran ini hingga selesai, dan dapat kami memperoleh hasil dari pembelajaran yang diberikan Bapak Guru hari ini. Kiranya pembelajaran yang kami lakukan hari ini berkenan dalam memuliakan nama-Mu. Lindungi saudara-saudari kami, terlebih orang tua kami dimanapun mereka berada. Semoga mereka senantiasa dalam perlindungan-Mu dan mendapat rezeki dari kelimpahan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semakin bersyukur dan berterima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian. Namun, Bapak pastikan dulu tentunya kalian sudah mempersiapkan alat tulis di hadapannya untuk menulis materi-materi pelajaran yang kira-kira penting untuk ditulis. Kalau seandainya tidak dapat ditulis sekali, boleh diulang video ini supaya lebih jelas dari yang kalian dapatkan dari penjelasan Bapak Guru. Baiklah, adapun materi kita hari ini adalah penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila pertama dan sila kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah hari ini dalam pembelajaran PPKN ini adalah antara lain anak-anakku sekalian mampu melafalkan isi sila Pancasila pertama dan kedua. Kemudian yang kedua, siswa kelas 6B mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan. Ya, Bapak Guru ulangi, anak kelas 6B SDRK 3 mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, atau katakanlah penerapan, dapat menyebutkan 3 contoh penerapan sila pertama dan kedua. Kemudian berikutnya, anak-anakku sekalian atau siswa kelas 6B juga dapat menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3. Baik. Nah, di awal pembelajaran ini Bapak Guru ingin mengajak kalian semua
mencoba menyebutkan sila pertama dan sila kedua. Nah, tentunya kalian sudah dapat melafalkannya, bukan? Baiklah. Sekarang kita lanjut saja. Anak-anakku sekalian, nilai-nilai pada sila pertama dan kedua Pancasila itu sering kita lakukan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anakku sekalian, tahu tidak kira-kira Pancasila itu memiliki fungsinya apa kira-kira dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Tahu kan? Nah, kalau seandainya belum tahu, dengarkan penjelasan Pak Guru berikut ini. Pancasila itu memiliki fungsi antara lain yang pertama, di mana Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila itu sebagai kepribadian atau pribadi bangsa, begitu ya. Yang kedua adalah bahwa Pancasila itu adalah pribadi bangsa. Kemudian yang ketiga bahwa Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, berarti sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti di atas segala sumber hukum. Kemudian Pancasila itu adalah perjanjian luhur di mana sebelum awal kemerdekaan bangsa Indonesia, para pendiri bangsa ini, para pejuang bangsa ini membuat perjanjian yang luhur di mana untuk menciptakan untuk melahirkan sila pertama sampai sila kelima ini dibentuk tim yang namanya tim 9. Ya, tim 9 digodoklah di sana hingga terbentuklah sampai saat ini terciptalah yang namanya sila pertama sampai kelima yang dapat diterima oleh semua bangsa, ya, dapat diterima oleh semua rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya bahwa Pancasila itu adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam bahwa Pancasila itu adalah sebagai satu-satunya asa kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bahwa Pancasila itu adalah sebagai modal pembangunan, sebagai moral pembangunan bangsa ini. Tanpa Pancasila, ya moral bangsa ini mungkin tidak seperti saat ini yang bisa bersatu seperti istilah dalam Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda tetapi satu juga. Itu semua diikat dalam satu kesatuan oleh sila Pancasila. Sehingga biarpun berbeda-beda bisa bangsa ini tetap bersatu. Karena apa? Karena ya Pancasila tadi sudah mengikat moral pembangunan bangsa ini. Nah, baik, anak-anakku sekalian, masih diingat tidak apa lambang daripada sila Pancasila, sila pertama? Iya, betul, yaitu bahwa sila pertama diberi lambang dengan bintang emas. Ya. Bintang emas, di mana bintang emas itu di latarnya diberi warna yang hitam. Apa maksud daripada lambang ini? Maksudnya adalah bahwa bangsa Indonesia ini mengakui adanya yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang Maha Esa, di mana warna bintang emas bermakna bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah sumber
cahaya yang menerangi negara Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila antara lain yang pertama bahwa ya, nilai-nilai yang terkandung nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bertakwa, ya. Bertakwa atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bahwa kita mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga, memiliki toleransi antara umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dan keinginan kepada umat beragama lainnya. Kemudian tidak mencelah atau mencemooh orang yang tidak mencela atau mencemooh kepercayaan orang lain, ya. Tidak mencela atau mencemooh kepercayaan orang lain, atau katakanlah menghormati, menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Itulah kira-kira nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Nah, jadi semua nilai-nilai sila Pancasila pertama tadi itu adalah katakanlah gambaran atau menjadi rel, ya, menjadi jalur kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya, itulah cara kita menerapkan sila pertama Pancasila itu tadi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khususnya beragama. Baik, itulah sila pertama. Sekarang kita masuk pada sila yang kedua. Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih dalam, Bapak Guru coba minta kalian lafalkan dulu sila kedua dalam hati. Ya, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana lambang daripada sila kedua adalah rantai emas. Ya, rantai emas diberi latarnya warna merah. Apa makna daripada rantai ini? Ya, apa makna daripada rantai ini? Makna ini adalah menyimbolkan laki-laki dan perempuan, saya ulangi, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara, ya. Hak yang sama sebagai warga negara. Kemudian hal ini juga melambangkan keberagaman, ya, keberagaman yang ada di Indonesia. Sedangkan rantai itu digambarkan tak pernah putus antara satu dengan yang lain. Hal ini melambangkan hubungan erat antara masyarakat Indonesia. Seperti yang Bapak sebutkan di awal tadi, walaupun berbeda-beda suku, budaya, bahasa, agama, tetapi bangsa Indonesia tetap bersatu dan saling tolong menolong, tidak putus-putus seperti yang dilambangkan rantai tadi. Baik, selanjutnya bagaimana menerapkan sila kedua Pancasila tersebut? Bagaimana menerapkan sila kedua Pancasila tersebut? Caranya yaitu melalui nilai-nilai sila Pancasila yang kedua berikut ini.
Antara lain nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua ini adalah pertama, semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Ya, agama, masyarakat, dan lainnya. Kemudian tidak ada yang namanya perbedaan ras. Tidak ada yang namanya perbedaan ras, suku, dan lainnya. Kemudian mengutamakan sikap tenggang rasa dan tolong menolong. Kemudian nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat antara yang satu dengan yang lain. Jadi simpulannya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu adalah mengakui persamaan derajat antar sesama, di mana tadi laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Kemudian berikutnya mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, tadi ada di sana mengutamakan sifat tenggang rasa dan tolong menolong. Kemudian saling menyayangi sesama manusia, yaitu nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi tadi. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, di mana saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lain. Oke. Jadi saya ulangi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Kemudian tidak ada perbedaan ras, suku, dan lainnya. Kemudian mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong. Kemudian nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sila kedua ini sangat penting untuk menjadi landasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Indonesia memiliki keberagaman suku yang cukup tinggi. Nah, maka dengan itu kita harus saling menghormati. Semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa menerima pembelajaran kita. Terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami telah menerima berkat-Mu. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Kami yakin Tuhan telah membukai hati dan pikiran anak-anak sekalian, yaitu siswa 6B, untuk menerima pembelajaran ini. Kiranya pembelajaran hari ini benar-benar dapat diterima dan kelak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami yang kami aturkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat. Tetap belajar di rumah.